Sebelum mengawali video ini, saya ucapkan limpah terima kasih buat sobat yang sudah mensupport channel saya. Dan buat penikmat baru channel ini, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Seniman bawah air. Sambil menyelam minum air atau orang yang tenggelam ini adalah istilah yang masih memiliki kekurangan untuk menggambarkan wanita unik yang satu ini. Olga Belka adalah seorang seniman Rusia yang menjadi seniman bawah air yang unik dan menjadi satu-satunya pelukis bawah air di dunia. Dia mengembangkan teknologi lukisan yang unik di dalam air. Olga merupakan artis singer Bigo Live yang kocak dan sangat menghibur waktu luang sobat sekalian. Lagi-lagi selalu saja salah orang. Maaf sobat sekalian, nama Olga selalu teringat di kehidupan saya karena saya selalu meminta uang buat makan dari orang ini. Masa-masa di mana saya selalu dihibur dengan canda, tawa, salto, berenang, kepeleset, dan persahabatan yang kuat. Kalau sobat juga ingin terhibur bermain Bigo Live, ini nama hostnya, Olga. Huruf A-nya ada 2 dan huruf H-nya ada 3. Salam NKRI harga mati, salam kangen buat semua admin dan terkhusus buat hostnya. Aku kangen pada semuanya. Kita bahas Putri Duyung yang satu ini. Olga memiliki 9 pameran pribadi di Moskow, Thailand, Taiwan, dan Maladewa pada tahun 2017 hingga 2019. Ia memamerkan seni bawah airnya di Art Revolution Taipei 2019 di Taiwan, di Moscow Dive Show pada tahun 2018 dan 2019. Kalau di International Thailand Yacht Show di Phuket pada tahun 2019, serta di Art Shenzhen di tahun 2019. Ia sering diundang sebagai tamu istimewa ke banyak acara. Sobat sekalian dapat melihat film tentang seni Olga di TV dan artikel tentangnya di media setidaknya di 30 negara. Namun video yang Anda temukan Olga melukis di bawah air tidak termasuk makan di bawah air, bernyanyi, main HP, tidur, mencari kerang, mancing, atau senam pagi. Karena kegiatan tadi hanya bisa dilakukan di darat. Tapi ada juga yang melakukannya di air. Seperti Putri Duyung yang tertukar, Aquaman naik haji, ganteng-ganteng kepiting merah, warung bubur Mahabharata, dan azab gurita yang dikutuk dan akhirnya bisa berbicara. Aku kira aku sungguh seorang pecundang. Jangan pikirkan soal pertunjukan besok. Aku hanya bisa berkata, terima kasih. Terima kasih atas ulah kalian. Sama-sama. Kalau mengingat makhluk manusia dalam air, banyak yang kita temui cerita tentang duyung, manusia ikan, ratu laut, bahkan hantu laut yang masih menyimpan banyak misteri keberadaan serta penampakannya. Namun di Rusia, Olga dengan menyelam mengubah hidupnya. Dia sangat terinspirasi oleh dunia bawah laut sehingga ia pindah ke Asia Tenggara. Ia mendapatkan level menyelam profesional dan mulai mengembangkan teknologi untuk melukis di bawah air. Olga memiliki pendidikan tinggi seni dan pedagogi Sekolah Tinggi Teknologi dan Desain atau Departemen Desain Busana dan Universitas Negeri Moskow. Penggunaan modern seni dan kerajinan rakyat dalam seni desain dan seni kontemporer. Selain itu, Olga memiliki pelatihan dan latihan individu dengan anggota Persatuan Seniman Rusia. Pengalaman dalam melukis dan menyelam membantu mengatasi distorsi optik warna dan bentuk di kolom air. Aduh, lupa lagi. Ternyata dan nyatanya kita belum intro dari tadi. Kita intro dulu. Olga berhasil mencapai tidak hanya efek visual dan keramahan lingkungan yang diinginkan. Ia menciptakan lukisan secara utuh dari awal hingga akhir dari dalam dasar air laut. Setiap lukisan membutuhkan 2 hingga 6 kali penyelaman dan setiap penyelaman berlangsung hingga 3 jam. Sulit bagi Olga menemukan objek lukisan dan menggambar objek yang selalu bergerak seperti ikan, penyu, dan rumput yang tidak pernah kering daunnya ini. Apa dia harus menunggu ikan lewat baru dia teruskan lagi melukisnya? Atau ikannya sudah diarahkan untuk diam agar dilukis? Saya juga tidak tahu apa maksud dari seninya. Olga tidak hanya melukis karang, ikan, penyu, dan kehidupan laut lainnya, tapi dia juga bekerja dengan pementasan. Ia menciptakan berbagai komposisi cerita, misalnya cerita harta karun. Untuk melakukan ini, dia menggunakan alat peraga tambahan dan pastinya aman untuk kehidupan laut. Setelah mendapatkan pengalaman dalam melukis landscape di bawah air,
Olga Belka mulai menciptakan arah seni yang benar-benar baru. Manusia mematuhi hukum fisika yang sangat berbeda dan dikelilingi oleh energi asing baru dan harmoni yang sama sekali berbeda. Berbeda di bawah otoritas energi yang sama, Olga menangkapnya di atas kanvas. Seperti biasa, selalu ada cerita dalam pembahasan seniman unik dalam channel saya. Dan selalu tak henti dan berhenti untuk saya ucapkan terima kasih berlimpah bagi sobat yang sudah support channel saya dengan like, komen, dan subscribe. Kalian adalah Kisah nyata ini berasal dari Allahyarham, ayahanda tercinta dari cerita pengalaman berlayar dengan nahkoda tersohor yang masih belum mengenal teknologi dan bergantung pada perkiraan cuaca dari alam. Namun sangat bijaksana dan mempunyai kemampuan luar biasa dalam dunia pelayaran. Di saat setelah selesai menghadapi badai di malam dalam perjalanan mencari rezeki di perairan Flores Timur, dalam keadaan yang masih diselimuti rasa khawatir dan kelaparan, semua awak kapal berkumpul untuk mengambil makanan. Tapi dalam sekian banyak awak kapal ternyata tiba-tiba ada seorang awak kapal dengan memiliki dua tubuh yang sama persis atau seperti kembar semi permanen. Kalau di daerah kami itu dinamakan hantu laut atau jin laut yang menyamar. Dengan rasa takut dan kebingungan dari semua awak kapal, maka kejadian ini dilaporkan kepada nahkoda. Dan nahkoda yang bijaksana memerintahkan semua awak untuk duduk melingkarinya. Dengan sangat tenang sang nahkoda mengatasi kejadian aneh ini dengan berkata, "Siapa di antara kembar yang tadi adalah palsu, maka saya akan lemparkan keluar dari kapal di tengah laut. Saya akan menguji kemampuan awak kapal yang sudah saya bekali dengan ilmu kesaktian." Dengan tangis tak bersuara, awak yang manusia biasa ini merasa akan dilemparkan di tengah laut, karena ia belum pernah diajarkan ilmu sakti dari sang nahkoda. Namun mulutnya tetap terdiam sambil menangisi nasib yang akan terjadi pada dirinya. Dengan wajah meyakinkan, sang nahkoda mengeluarkan botol dari saku baju dan berkata, "Kalau murid saya yang asli pasti bisa masuk ke dalam botol ini. Di antara kalian berdua kalau tidak bisa masuk ke botol ini, maka dia bukanlah murid saya dan akan menerima hukumannya." Tak sampai selesai penjelasan dari sang nahkoda, salah satu dari kedua orang ini langsung mengajukan tangan dan mencoba sayembara tersebut dan berkata, "Saya bisa." Mendengar kalimat ini, sang nahkoda memperbolehkan pria tersebut untuk mencoba. Dan alhasil ternyata ia bisa masuk ke dalam botol sang nahkoda. Dengan senyum tenang menghiasi wajah nahkoda sambil menutup botol dengan sekuat-kuatnya dan berkata pada nahkoda yang menangis tadi, "Kenapa kamu menangis? Manusia biasa tidak akan bisa masuk ke dalam botol ini." Dari kisah ini saya hanya mengambil kesimpulan dan menyampaikan kalau manusia itu lebih berilmu dan lebih mulia di bumi ini. Mengais rezeki halal dan kejujuran akan menutup langkah atau tipu daya jin dan setan, serta tipu daya ini tidak akan mampu bila dihadapkan pada manusia yang berilmu dan berakal sehat. Kita bahas lagi pelukis dalam air ini. Saat ini Olga Belka adalah pemilik pusat scuba diving di Phuket, tetapi dia berpergian dan melukis di seluruh dunia. Tapi bukan dengan berenang. Dia berhasil mengembangkan proyek pengajaran lukisan bawah air kepada orang-orang dari berbagai negara dan usia yang berbeda. Studio unik Olga Belka adalah dunia bawah laut, tempat dia membuat lukisan sambil menyelam. Laut adalah sumber inspirasi dan energi yang tak terbatas untuknya. Dan Olga ingin berbagi visinya tentang kerajaan bawah air dengan dunia. Selain itu, Olga ingin menarik perhatian masyarakat dunia terhadap keindahan alam bawah laut dan perlunya menjaga lingkungan. Itu sebabnya Olga membuat lukisan bawah air. Setelah sambil menyelam sambil melukis, maka kita juga sambil menyapa sambil berbagi dalam saran serta masukan pada kolom komentar untuk channel ini. Agar di video berikutnya saya bisa menampilkan video yang lebih mendapat inspirasi dari sobat sekalian. Mengingat dan mempertimbangkan waktu dan pulsa, maka kita sudahi kisah unik ini dan mohon dukungan dengan like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih, salam sejahtera semuanya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa loncengnya.